Di tahun itu, gejolak kemanusiaan kian memanas di Republik Santa Leone, di mana mereka yang menentang kebijakan pemerintah pun dianggap sebagai pemberontak. Seiring dengan konflik kemanusiaan yang terjadi di mana-mana membuat ribuan nyawa melayang serta puluhan ribu rumah hancur, hingga pemerintah pun bertindak dengan memerangi pemberontak yang dipimpin oleh pria bernama Amir. Menangkap Amir dan orang-orang penting di dalamnya adalah langkah awal pemerintah untuk menghentikan konflik yang terjadi. Tak kunjung membaiknya kondisi di sana pun menjadi sorotan di mata internasional khususnya PBB, termasuk Cina yang berempati secara langsung dengan menyiapkan pasukan untuk dikirim dalam misi perdamaian di Santa Leone. Namun, setelah berlatih, sang komandan pasukan yang bernama Yui kesal dengan kerjasama yang tak terjalin di antara semua pasukannya. Dia berkata meski mereka terlihat bagus secara individu, namun jika buruk dalam sebuah tim maka kemampuan individu mereka tak berguna. Beberapa minggu kemudian, Amir pun berhasil ditangkap, di mana Amir terlihat baru saja menjalani persidangan atas tuduhan pembantaian massal yang dilakukan kelompoknya. Namun Amir pun menegaskan jika dia bukanlah pembunuh, karena mayoritas korban jiwa adalah orang-orang kulit hitam sama seperti dirinya. Hingga Amir secara tegas menyangkal bahwa dia tak akan tega membunuh saudaranya sendiri, yang membuat suasana memanas sampai keluar gedung yang terjadi antar kedua kubu yang bertentangan. Bersamaan dengan itu, pasukan keamanan Cina pun datang, di mana Kapten Yui dan pasukannya pun disambut oleh seorang utusan dari PBB bernama Thomas. Mr. Thomas, China FPU. Welcome to this ulcer-causing land of troubles. Mereka pun disambut oleh aksi unjuk rasa para warga yang menuntut terwujudnya perdamaian di negeri mereka. Sepanjang perjalanan menuju camp, mereka disajikan pemandangan memilukan dengan banyaknya mayat di mana-mana, seolah menunjukkan sudah tidak adanya lagi rasa kemanusiaan di sana. Sampai di sana, Kapten Yui diperlihatkan dengan sosok Amir melalui sebuah rekaman video yang kini masih diduga sebagai otak dari rangkaian pembantaian yang terjadi di Santa Leone, karena pengadilan masih belum cukup bukti untuk menjeratnya ke penjara. Tak lama kemudian, mereka mendapat perintah dari Dirjen Keamanan PBB untuk membantu kepolisian setempat dalam mengamankan dan berpatroli di alun-alun kota. Hingga saat alarm berbunyi, seluruh prajurit pun dituntut bersiap dengan tugas mereka. Padahal mereka baru saja memulai ajang adu panco untuk mengisi waktu luang mereka. Dua prajurit yang bersahabat, Yang Zhen dan Jiang Xiaoyang, harus mendapat hukuman karena telat masuk barisan siaga. Yang Zhen, Jiang Xiaoyang, Namun, dalam perjalanan, mobil yang mereka tumpangi dilempari batu, dihadang dan ditembaki secara brutal oleh sekelompok orang yang diduga merupakan militan Amir. Mereka segera menghubungi Letnan Fabio sebagai ketua operasi mereka untuk meminta instruksi selanjutnya, di mana Fabio pun meminta mereka untuk tak menanggapinya. Pada akhirnya, mereka bisa lewat dengan aman setelah memberitahu warga bahwa mereka ditugaskan oleh PBB. Sesampainya di sana,
seorang prajurit wanita bernama Ding Hui dihampiri seorang bocah bernama Lukas yang meminta pertolongan karena ada orang yang akan membunuhnya. Dan tiba-tiba, rupanya, ada sniper yang sudah mengawasi mereka dari tadi, di mana mereka pun segera mencari keberadaan sniper tersebut. Back up! Back up! Jiang Xiaoyang berhasil menemukan si sniper itu yang bersembunyi di sebuah bangunan hingga membuat situasi pun kian panik. Terlebih Ding Hui masih berusaha menyelamatkan nyawa Lukas yang sedang sekarat, di mana Fabio meminta mereka untuk tak melakukan perlawanan, meski situasi di sana semakin kacau. Sementara itu, Yang Zhen dan Jiang Xiaoyang berhasil menangkap si sniper yang masuk ke dalam sebuah bangunan, dan tiba-tiba, dalam kondisi bingung melihat si sniper yang berada di kerumunan warga pun, membuat Yang Zhen melakukan keputusan keliru dengan melepaskan tembakan yang meleset, hingga membuat Jiang pun marah dengan kecerobohan Yang Zhen. Imbas dari kecerobohan Yang Zhen, keberadaan mereka di sana kini mendapat penolakan. Yui pun menegur keras Yang Zhen, terlebih lagi dia tak mengikuti setiap instruksi dari Yui, dan jika mereka terus seperti ini, Yui pun tak menjamin mereka bisa pulang ke negara mereka dengan selamat. Tak lama Yui menerima laporan jika anak buahnya berhasil mengetahui identitas sniper tadi yang diketahui bernama Shomer. Malam harinya, Ding Hui merasa bersalah atas kematian Lukas, karena dia tak sempat menyelamatkan Lukas. Di malam itu pun mereka kini bisa membedakan warga sipil biasa dengan warga sipil dari desa Fabur tempat kerusuhan kemarin yang ditandai dengan adanya tato di lengan mereka, sehingga itu bisa meminimalisir kesalahan serupa terulang lagi. Esok paginya, mereka kini melakukan pendekatan lebih pada warga setempat dengan membantu memperbaiki kerusakan di sana, serta membuat sekolah darurat untuk anak-anak di desa itu. Kemudian, seorang polisi lokal bernama Fargo mengantarkan Yui dan Ding Hui dibawa ke sebuah tempat persembunyian keluarga Lukas. Di sanalah akhirnya mereka mengetahui kenapa Amir dan anak buahnya ingin menghabisi Lukas, di mana rupanya, banyak anggota keluarga Lukas yang menjadi korban Amir, sehingga mereka yang masih hidup dianggap sebagai saksi kunci berbagai insiden pembunuhan dan penculikan yang dilakukan Amir dan anak buahnya. Yui dan Ding Hui pun berjanji untuk membantu warga di sana keluar dari masalah ini. Bersamaan dengan itu, terjadi ledakan skala kecil yang diduga dilakukan oleh militan Amir dan berujung penangkapan dirinya. Ledakan bom tersebut membuat anggota Dewan Kota setempat yang bernama Lori berbicara melalui media bahwa insiden itu bisa menjadi bukti kuat untuk memenjarakan Amir. Namun di sisi lain, Amir terlihat berada di penjara dan meminta anak buahnya yang menjenguknya yang bernama Kuaka untuk lakukan segala cara agar bisa membebaskan dirinya. Singkat cerita, Kapten Fabio memerintahkan Yui dan pasukannya menjalani misi pembebasan Sandra. Diketahui jika Kuaka telah menculik Lirao dan 3 reporter TV, dia meminta agar Amir secepatnya dibebaskan, dan jika tidak, maka dalam waktu 15 menit dia akan membunuh Lori dan 3 reporter televisi yang diculiknya. Tak lama kemudian, tim gabungan pun segera melakukan misi penyergapan ke lokasi para sandera ditahan. Use of force is permitted when necessary.
Kapten Fabio lalu meminta Yui dan pasukannya untuk membatalkan penyergapan setelah menerima laporan adanya anak kecil di sana, karena dia tak ingin ada korban jiwa dari anak kecil. Namun, terjadi lost contact hingga Yui dan pasukannya tetap melanjutkan misi itu, dan tiba-tiba Je vais te tuer! Rupanya, Kuaka telah menyiapkan bom untuk meledakkan para sandera yang segera meledak dalam beberapa detik lagi, di mana Jiasian pun ditugaskan untuk menonaktifkan bom tersebut, dan beruntung dia bisa mengatasinya tepat sebelum bom itu meledak. Saat di markas, mereka mendapat teguran karena dianggap melanggar perintah. Meski mereka mengatakan bahwa ada bom yang membuat mereka terdesak waktu tak lebih dari 10 detik untuk menyelamatkan semua orang dari bom yang siap meledak dan tak akan cukup waktu bila harus melapor lebih dulu. The hostages are unharmed, was badly injured in this operation. Yui dengan berani mengatakan jika lebih baik mereka fokus dengan tugas mereka menjaga perdamaian agar hal buruk lain tak terulang daripada hanya saling menyalahkan. Fabio dan yang lainnya pun terdiam. Di sisi lain, Amir terlihat kesal dengan kegagalan anak buahnya menjalankan perintahnya. Esok harinya, Xiaoyang pun menolak untuk dipulangkan ke negaranya meski dia terkena tembakan dalam operasi penyergapan kemarin karena dia lebih suka menjadi pahlawan kemanusiaan meski harus berkorban nyawa. Beberapa hari kemudian, kondisi keamanan di sana pun berangsur membaik berkat kehadiran mereka dan pasukan keamanan PBB yang ditugaskan, dengan menangkap para milisi Amir, yang mana hal itu pun membuat Fargo harus menarik kembali anggapannya terkait kehadiran orang asing di negaranya hanya menambah masalah baru, dan dia pun berterima kasih atas perubahan yang semakin membaik saat ini. Thank you, Fargo. Thank you. Namun, terlepas dari semua itu, keputusan yang diambil Xiaoyang untuk menjadi polisi penjaga keamanan tak lepas dari peran mendiang sang ayah yang gugur dalam tugasnya, di mana dia pun bertekad untuk melanjutkan misi kemanusiaan ayahnya untuk menciptakan perdamaian. Esok harinya, mereka ditugaskan untuk membawa para saksi ke kota Tular dengan selamat, karena para saksi akan memberi kesaksiannya dalam persidangan Amir nanti. Namun perjalanan mereka itu tak akan mudah. Terlebih jarak yang mereka tempuh sejauh 120 km dan ancaman dari militan Amir yang berusaha mencegah mereka. Saat memasuki kota Al-Cham dan tinggal 10 menit lagi mereka sampai ke tujuan, tiba-tiba di tengah hujan peluru dan serangan roket, mereka dituntut dengan tugas mereka untuk membawa para saksi ke tujuan dengan selamat. Namun mereka pun akhirnya menghubungi markas pusat agar Kapten Fabio bisa kirimkan bala bantuan. Sementara itu, Yang Jen harus terkena tembakan hingga mereka kini harus benar-benar dapat bekerja sama dengan baik untuk menghadapi serangan ini. Di sisi lain, tim bala bantuan segera dikerahkan langsung ke lokasi. Namun, bersamaan dengan itu, Yui dan anak buahnya yang berada di mobil lain pun harus mengalami ini. Xiao Du lalu mengajak rekan-rekannya untuk membantu kapten mereka, namun inilah yang terjadi.
Untuk melindungi para saksi yang mereka bawa, Ding Hui memakaikan mereka jaket anti peluru dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun, Lao Wang harus tertembak pada kakinya, hingga posisi mereka kian terdesak saat mengarah ke sebuah bangunan di tepi danau. Terlebih mereka kini berada dalam kepungan musuh, hingga Fargo yang berusaha menyelamatkan anak kecil yang bernama Shelina pun akhirnya harus tertembak. Ding Hui yang coba menyelamatkan Shelina itu pun kembali tertembak oleh seorang sniper. Ding Hui mencoba terus bertahan karena dia teringat pesan ibu Shelina, walau akhirnya dia harus meregang nyawa. Menyaksikan kematian Ding Hui di depan mata mereka, membuat mereka terbakar semangat, di mana Yue meminta pasukannya untuk menjaga Yang Zhen dan Lan Wang yang terluka. Mereka yang menyadari adanya sniper dari musuh pun tetap hati-hati, hingga Yang Zhen kembali teringat saat berlatih cara untuk membidik sniper, dan tiba-tiba di luar dugaan, Yang Zhen berhasil membunuh sniper tersebut, meski dia pun kembali harus tertembak. Satu persatu musuh mereka pun tewas, hingga Xiao Du pun berhasil kembali menguasai mobil lapis baja mereka, di mana Yui meminta pasukannya untuk membawa para saksi ke dalam mobil, namun Yang Zhen harus terkena tembakan rudal balistik musuh yang masih tersisa. Yui memutuskan untuk mencari Yang Zhen, di mana rupanya Thomas bekerja sama dengan Amir untuk mengkudeta pemerintahan di sana. Thomas meminta mereka untuk menyerahkan para saksi yang mereka bawa jika ingin Yang Zhen selamat. Namun tanpa disadarinya, Yui perlahan berhasil menyelinap masuk ke sana. Para saksi pun berpikir untuk menyerahkan diri. Namun tepat saat Thomas kehilangan kesabarannya, tiba-tiba Seems like your friends have given up on you. Mereka berdua berhasil menyelamatkan diri dari sana. Namun nahas, mereka berdua harus tertembak oleh musuh mereka. Terlebih posisi mereka semakin terdesak dengan peluru mereka yang habis, hingga mereka pun terpaksa menyerah. Namun tak lama kemudian, beruntung, tim bala bantuan datang tepat waktu dan berhasil menghabisi pasukan Amir yang tersisa. Setelah selesai dengan misi mereka mengantarkan para saksi selamat sampai persidangan dan berakhir dengan jatuhnya vonis mati untuk Amir, di mana kini kehidupan penuh kedamaian pun tercipta di sana. Di akhir film, mereka bisa kembali berkumpul dengan keluarga mereka. Namun Xiao lebih memilih mendatangi makam mendiang sang ayah.